أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله jemaah rahimakumullah, mohon maaf karena saya terlambat karena ada beberapa persoalan yang tadi menyita waktu memberikan penjelasan, komentar terkait dengan kasus Padang Sarai. Di dalam masalah-masalah seperti ini, saya berharap umat Islam bersatu ya. Karena sudah 2 hari dengan hari ini saya coba memantau terus perkembangannya, tapi saya menemukan ada statement, pernyataan-pernyataan yang tidak berimbang, yang malah mengarah kepada mendiskreditkan umat Islam, khususnya masyarakat Minangkabau, dengan tuduhan-tuduhan intoleran melalui peristiwa-peristiwa seperti itu. Yang sangat sulit kita terima adalah sikap orang-orang yang berada di luar Sumatera Barat sendiri yang tidak mengerti duduk perkara, tetapi memberikan komentar-komentar yang sepertinya mereka sangat paham dan langsung saja memvonis ya. Memvonis umat ini adalah umat yang intoleran. Nah, sepertinya memang ada suatu usaha untuk menggiring ini. Dan yang sangat kita sayangkan adalah saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat, terlepas dari apa agamanya, juga ada yang senang dengan Sumatera Barat dilabel, Kota Padang dilabel dengan intoleran seperti itu. Kalau begitu cara bersikap, berarti orang-orang yang seperti itu sebenarnya bukan bahagian dari masyarakat kota ini, bukan bahagian dari rakyat di negeri ini. Sebab kalau kita sama-sama mengaku orang Sumatera Barat, ini berbeda, lepaskan orang Minang berbeda lagi kan. Kalau orang Sumatera Barat sama orang Padang, Saino sama lu. Nah, saling menjaga. Nah, karena itu Majelis Ulama Sumatera Barat dalam 2 hari ini mencoba menahan diri. Tapi saya melihat tidak berimbangnya komentar-komentar yang datang, apalagi mempergunakan media sosial yang sudah mencaci maki dan berbagai macam. Nah, saya rasa sudah tidak elok lagi kalau saya diam saja, walaupun dalam 2 hari ini saya sudah koordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan, pimpinan baik provinsi maupun kota. Nah, saya berharap bahwa masalah ini bisa selesai dengan musyawarah, dengan mufakat. Tetapi lain pula yang terjadi, yang dimufakati lain, kemudian yang diekspos juga lain. Nah, ini ada apa sebenarnya? Makanya saya berharap agar aparat pihak kepolisian jangan berhenti penyelidikan itu, penelusuran masalah tersebut pada reaksi masyarakat saja. Kita juga minta agar
ditelusuri juga, diselidiki juga apa yang memicu reaksi itu. Tidak mungkin tiba-tiba saja ada suatu tindakan seperti itu. Tidak logis. Nah, karena itu yang melakukan kegiatan harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa kegiatannya itu legal, sah. Jangan sampai dia berada di mana, kegiatan dia buat di kampung orang, kemudian tempat dia membuat kegiatan bukan pula milik dia, misalnya seperti itu, atau berdiri bukan di tanah dia punya, dan belum ada pula komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Kalau hal seperti itu yang terjadi, ditambah mungkin ada pula narasi-narasi yang memancing dan menantang, kalau itu ya terjadi, saya tidak setuju kalau hanya masyarakat saja yang dijadikan sebagai pelaku tindakan yang dilabel dengan tindakan kriminal pengerusakan seperti itu. Nah, kita berharap ini ditelusuri, ada penelusuran secara menyeluruh terhadap masalah ini. So, ini bukan kasus yang pertama. Dulu pernah di Banuaran, sebelumnya ada lagi. Dan saya berharap umat Islam bisa menahan diri, iya, tetapi izzah, ya, kehormatan sebagai umat harus kita pertahankan. Tidak boleh orang seenaknya saja ya mengecam, mencaci maki. Dia bicara hukum, kalau memang berbicara hukum silakan proses hukum, tapi berkeadilan, dan MUI akan mengawal itu. Kita akan pantau terus. Nah, itu tadi yang menjadi concern ya. Mudah-mudahan ini selesai, dan kita berharap selesai dengan damai, sehingga tidak ada celah-celah bagi orang untuk membuat fitnah untuk negeri ini. Kita bisa hidup berdampingan, tapi dengan catatan harus saling menghormati dan menghargai, dan harus patuh dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau aturan diterabas, maka tentu reaksi yang lahir tidak bisa kita pandang hanya sebatas reaksi, tapi juga harus ditelusuri sampai kepada pemicu reaksi. Nah, itu sikap kita, dan saya sudah sampaikan kepada para petinggi di negeri ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama mengawasinya supaya kita hidup dalam kedamaian yang hakiki, bukan kedamaian semu. Baik, kita cukupkan itu. Kita kembali kepada kajian kita di mana pada pekan yang lalu saya berbicara tentang al-khusyu', kekhusyukan sebagai salah satu rukun dari salat. Ini adalah aspek penting di dalam ibadah salat yang sering diabaikan oleh banyak orang yang melakukan salat itu, sehingga efek atau dampak dari salat yang tidak khusyuk itu banyak sekali. Di antaranya adalah munculnya futur. Tahu futur? Itu menurunnya semangat, hilangnya semangat. Setiap amal perbuatan itu, kata Nabi, inna likulli amalin syirratan, setiap amal itu ada gejolak semangat. Jadi kalau orang biasanya baru beramal, baru sadar, itu rasa kedisandang saya sedua amalan.
semangatnya menggebu-gebu. Tapi ingat, kata Nabi, fa inna likulli syirratin fatratan. Namun sesungguhnya setiap syirrah, setiap gejolak semangat itu ada masa fatrah. Biasanya datang masa kemundurannya. Kadang lahir rasa penat, bahkan sampai ke tingkat bosan. Nah, ini yang harus diantisipasi sehingga amal itu menjadi continue atau berketerusan. Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang berketerusan, bukan banyak kemudian berhenti. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Inna ahabbal a'mali, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah apa? Adwamuha. Pemana adwamuha? Dawam, yang berkekalan, yang berkelanjutan, yang berketerusan. Wa in qalla, meskipun tidak banyak. Jadi mana yang lebih baik amalan? Sekali beramal solat 1000 rakaat, besok tidak solat lagi. Lebih baik tidak sebanyak itu. Yang fardu dilakukan, amalan sunat semampunya, tetapi adwa, berketerusan. Itulah ahabbul a'mal, amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi berinfak pun demikian, berketerusan. Walaupun tidak banyak, tapi sekali berinfak, oh banyak, sekian puluh juta, tapi diulangnya kapan? 3 tahun yang akan datang. Nah, itu tidaklah ahabbul a'mal. Ini dari sisi amalan afdal, dicintai oleh Allah kalau amalan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, berketerusan. Nah, jadi untuk mempertahankan amal itu tetap berketerusan, berkesinambungan dalam suasana hati yang bersemangat, apa langkah yang harus diambil? Adalah jadikan amal itu punya makna. Amal itu punya makna yang bisa dirasakan oleh diri kita. Nah, solat demikian juga adanya. Supaya solat itu menjadi kebutuhan kita, bahkan ditunggu-tunggu oleh seseorang untuk apa? Untuk menemukan ketenangan batinnya di dalam kegalauan kehidupan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan kedamaian batinku itu ketika apa? Di dalam salat. Kalau orang merasakan itu, salat itu ditunggunya, maknanya dia mendambakan kehadiran salat tersebut. Nah, bagaimana mewujudkan yang seperti itu? Salah satunya adalah orang tersebut mencari atau merasakan kekhusyukan di dalam salat. Nah, mewujudkan khusyuk tidak sederhana. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kan begitu yang kita jelaskan pekan lalu. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, kemudian sampai kita kepada pembahasan bahwa untuk mewujudkan kekhusyukan, kita
menjelaskan bahwa khusyuk itu memiliki dua sisi. Jadi ibarat mata uang, dia punya dua sisi. Hilang salah satunya, dia tidaklah laku. Nah, apa dua sisi itu? Yang pertama adalah sisi ikhtiar insan. Jadi ada aspek sisi usaha kita untuk mewujudkan khusyuk. Sisi yang kedua apa? Fadlun minallah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu di samping kita berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan, jangan lupa minta kepada Allah. Makanya ada doa-doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a, begitu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berikanlah hati yang khusyuk. Itu pertanda bahwa khusyuk itu juga adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti khusyuk memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi ikhtiar manusia harus maksimal. Nah, di situ ada juga sisi anugerah dari Allah. Tapi biasanya, nah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadi kalimat, yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, inni la udhi'u amala amilin minkum, kan begitu? Sesungguhnya aku tidak akan menyanyiakan amal siapapun yang beramal. Artinya apa? Kalau sungguh orang itu untuk mencari kekhusyukan, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kekhusyukan itu. Jadi kalau selama ini ada orang yang mengatakan, mulai nak khusyuk solat tapi tak dapat-dapat, nah, payah benar. Sebelum solat tak ada nan tekana ci Allah juga. Baru mulai solat kuek benar ingatan nak bodak nan tak tekana. Kan ada orang mereka sebelum solat ditanya tak jalan dia. Kemana tadi, entahlah apa keluar kemana. Udah ke mabuk, entahlah pergi kemana. Sadang solat tekana saja kemana udah tadi ya. Kemana anak tadi tekana saja gitu. Nah, ini terjadi. Pengen khusyuk. Nah, apa yang perlu pertama untuk diperbaiki adalah ikhtiar. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan kalbu kita khasyuk, salat kita khusyuk, maka apa yang harus diperbaiki? Ikhtiar untuk mencapai kekhusyukan. Nah, untuk itulah kita coba mempelajari. Nah, pembahasan kita pada pagi ini yaitu al-khusyu' alladhi yakunu ruknan fi as-salati hiya arba'atu asya'. Khusyu' yang menjadi rukun di dalam salat itu ada 4 macam. Nah, jadi 4 macam khusyuk yang dituntut di dalam salat itu. Nah, yang pertama yang perlu difahami adalah niat. Jadi yang perlu difahami, yang pertama sekali kalau kita ingin untuk mewujudkan salat yang khusyuk, apa yang harus dikhusyukkan pertama sekali adalah niat. Niat adalah rukun dalam salat. Apabila cacat niat, jelas salat itu tidak pantas untuk makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada amal yang makbul tanpa niat. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah.
Nah, bagaimana mewujudkan niat yang khusyuk? Ada dua hal penting. Ya. Yang perlu dihadirkan dalam niat itu. Yang pertama adalah adanya maksud bertaqarrub. Apa makna bertaqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun ibadah yang dilakukan, tentu termasuk di dalamnya salat sebagai tiang dari agama ini, apa yang harus dihadirkan di dalam niat adalah adanya maksud bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Taqarrub itu maknanya taqarraba, mendekatkan diri. Yang kedua yaitu melakukan ibadah yang hendak dilaksanakan itu, ada niat melakukan ibadah itu yang tidak ada lagi keraguan di dalam hati, tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakannya, sehingga ibadah itu menjadi tertuju, tidak ada kesamaran di dalam niat dengan ibadah-ibadah yang mirip dengannya. Jadi dari sekian, misalnya solat 2 rakaat, kau solat nan 2 kau apa? Solat sunat fajar atau solat fardu subuh? Nah, tidak ada sama, tidak ada keraguan antara yang dua itu. Jadi ibadah itu tatamayyaz. Apa makna tatamayyaz? Dia telah terpisah dari ibadah yang mirip dengannya di dalam hati kita. Iko dan cie kuah. Nah, tapi kalau masih alun lagi antara iko sunat fajar atau salat fardu, itu belum lagi. Itu sama orangnya karena orang nikah tu. Saya nikahkan anak saya dengan engkau, anak berdua. Boleh tu merapulai bertanya, nan mak apa pak? Nan tua tu nan ketek. Nah, ibadah juga begitu. Harus maksud, harus tertuju kepada satu ibadah, di mana ibadah itu tatamayyaz, terpisah di dalam maksud kita dengan ibadah yang serupa dengannya. Itu konsepnya. Kan ada ibadah nih yang mirip. Salat sama 2 rakaat, salat sunat fajar 2 rakaat, salat fardu subuh juga 2 rakaat. Konan ma kok nang kali kerajaan. Puasa juga mirip-mirip. Sama waktu imsaknya, sama waktu iftarnya. Sama yang ditahan di saat berpuasa. Nah, dari sekian ibadah itu, puasa itu bisa puasa, misalnya puasa sunat, puasa qada, puasa nazar, kan sama prakteknya. Nah, sekarang mana yang dituju dari sekian yang sama itu? Jadi harus tamayyuz namanya. Kalau ulama mengatakan tamayyuz itu maknanya apa? Dia teristimewa, tertuju kepada satu perkara sehingga yang lain tersisih dari maksud. Nah, 2 hal itulah yang dituntut ketika seseorang memulai niat. Yang pertama, menghadirkan rasa bahwa dia melakukan itu dengan maksud bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang disembahnya. Yang kedua adalah tamayyuz,
teristimewa di dalam maksudnya ibadah yang dia lakukan itu. Tidak lagi bercampur dengan ibadah lain yang serupa. Nah, jadi karena itu jelas kedua hal tadi di mana adanya itu di dalam kalbu insan. Nah, di dalam kalbu insan. Bukan pada lisan. Sebab bisa jadi lisan menyebut sesuatu, kalbu menuju yang lain. Kan bisa begitu. Kata lisan, salat itu adalah salat fardu subuh, bisa jadi kalbu berniat salat sunat fajar, atau sebaliknya. Yang dipandang dalam perkara ini adalah kalbu, bukan lisan, bukan lidah. Jadi bukan usallinya yang dipandang, tetapi niat yang ada di dalam kalbu. Kesanalah tertuju ketentuan sah dan tidak sahnya niat. Nah, jadi karena itu kehadiran dua hal itu adalah minimal. Jadi bukan maksimal, itu minimal. Nah, kalau kita berbicara lebih dari itu, baru nanti hadir apa makna yang lain. Kenapa kita berdiri menghadap Allah? Kenapa kita lakukan ibadah ini? Itu makna tambahan. Yang pertama adalah rasa kehambaan. Jelas. Banang kau menyembah Allah karena kita abdu, kita hambanya. Kenapa kita tunaikan? Karena kita adalah fakir, butuh terus dengan uluran nikmat dan rahmatnya. Kenapa kita laksanakan ini? Kita berharap ampunan dan kasih sayangnya. Dan semua itu kita bungkus dengan mencari ridhanya. Nah, itu adalah tambahan-tambahan dari dua yang mutlak harus hadir tadi. Nah, jadi kadar minimalnya dua itu harus hadir. Yang pertama niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tamayyuzul amal. Amal itu harus terfokus kepada satu amalan sehingga dia tidak lagi bercampur di dalam maksud kita dengan amalan-amalan yang lain. Selesai sebenarnya. Nah, dari situlah nanti ulama menjabarkan salat al-maghrib fardhan, ya kan? Mustaqbilal qiblah. Apa lagi? Ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam rangka apa? Makanya hadir kalimat-kalimat itu dalam penjelasan ulama. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman ma'muman. Apakah maksud ulama bacalah ini harus? Enggak. Ulama menjelaskan itu untuk apa? Litatamayyaza, supaya di dalam maksud hatimu bertamayus, tersisi ibadah ini satu, itu yang engkau tuju di dalam amalmu. Itu untuk tujuannya begitu. Tapi kemudian sebagian dari umat menganggap itu adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Tidak, Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz seperti itu. Tidak ada akan bertemu lafaz seperti itu. Tapi terus kenapa ulama menjabarkan seperti itu? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman kalau ma'mum, imaman kalau imam, lillahi ta'ala. Kenapa sepanjang itu? Itu penjelasan. Untuk apa tujuannya dijelaskan itu? Litatamayyaz, supaya di dalam maksudmu tidak bercampur amalan itu dengan amalan yang serupa. Itu maksudnya. Cuma kemudian hari umat yang menerima sangko, oi kola bunyi ni. Tapi kalau ada orang tidak butuh itu, setiap disabui megari, letakkan adanya megari ke 3 rakaat.
Lah hadir bahawa magari itu fardu. Nyala tagak di belakang, di mungkonya imam. Jadi makmum tak perlu dibaca oleh itu. Jadi ketika dia mengingat maghrib akan dia lakukan, otomatis tatamayyaz. Telah terpisah antara amal yang dia lakukan dengan amal yang lain. Apakah dia perlu pula untuk menyebut itu? Tidak perlu lagi. Karena yang dituju maksudnya adalah amal itu telah tertuju, tidak bercampur dengan yang lain. Itu maksudnya. Nah karena itulah makanya sepakat ulama dalam mazhab manapun, tidak ada berbeda pendapat, bahwa menyebutkan lafaz niat itu tidaklah kewajiban, apalagi rukun. Ini ada doa awak mengecen orang tu solat batal, tak pakai usalli, tak ada. Dalam mazhab manapun tidak ada. Nah, yang dituju apa? Tamayyuzul amal. Terpisahnya amal dari amalan-amalan yang serupa. Nah, karena itulah makanya kesimpulan sederhana, sebenarnya niat itu buah dari ma'rifatul mar' atau ilmu seseorang tentang apa yang dia lakukan. Nah, semakin terang ilmunya tentang amal tersebut, semakin cepat kehadiran amal tersebut dalam hatinya. Sama awak menyabui anak. Kalau disabui anak awak, ada orang namanya tabayang tu, sadu. Tapi kalau kawanan sekali-sekali bersuara, kan payah awak menghadirkannya. Boleh tekan aja si anu, yo. Payah. Jadi orang nan lama bana usolli, kok orang jarang solat. Payah hadir. Itu begitu jadinya. Orang yang solat rutin terus, ketika dia teringat maghrib saja, tidak bisa dipisahkan dari pikirannya itu. Maghrib itu solat fardu, rakaatnya 3, kemudian itu dia lakukan lillahi ta'ala, karena bukan perintah Allah, tidak akan dia lakukan yang demikian. Nah, orang yang rutin melakukan hal yang tersebut, amalan itu tidak membutuhkan waktu, mungkin tidak sampai 1 detik itu. Nah, kenapa? Ya kalau mau kita bandingkan caranya, sebut saja kawan akrab kita, orang yang dekat yang rutin bersama kita. Kalau disebut satu nama saja, oh tekana sadonya, galaknya, baju biasanya, dipakainya sadonya, tentu doa. Nah, tetapi kalau sekali-kali kenal, tahu tak si anu, aduh pernah bersuara tu di mana, di pengajian, di mana duduknya, sinan dekat si ayo, payah awak hadir. Habis itulah orang solat dan jarang-jarang, payah hanya menghadirkan, mengarik ke berrakaat lah yo. Nah, begitu sebenarnya buah dari ilmu. Jadi niat buah dari ilmu. Nah, buah dari apa? Dari kebiasaan, rutinitas. Sehingga tidak ada syak dan keraguan. Itu 2 tadi minimal. Nah, kemudian hadir lagi apa? Tambahan. Apa itu? Misalnya mahabbah. Dengan rasa cinta kita melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena kita berharap balasan cinta pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya, maka datanglah kepadanya dengan rasa cinta pula. Dengan kita melaksanakan ibadah dengan rasa cinta dan sayang dengan ibadah tersebut, dengan tujuan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu tidak akan menjadi beban. Nah, ibadah yang menjadi beban itu ketika seseorang itu melakukannya tidak dengan rasa cinta dan suka dengan ibadah tersebut. Jadi orang makanya barik mengerjakan satu ketikanya nak ketujuh mengerjakan. Nah, kenapa dikatakanlah kabirah? Kenapa berat? Karena pada asalnya solat itu tidak disukai oleh syahwat. Jadi ibadah. Kembali kita konsep dasar dahulu. Kenapa ibadah itu dinamakan ujian? Solat ujian, puasa ujian, zakat ujian. Karena seluruh ibadah itu tidak disukai oleh syahwat manusia. Itu perlu diingat.
Coba tanya ke syahwat. Awak mengeluarkan piti 2,5%. Awak nan tunggal langang mengumpuannya, memeliaronyo, menjagonyo, metongnya pagi petang. Kemudian tiba seorang lain, kenal tidak, tahu indak, nyedapik dari awak. Tanya ke syahwat. Aku cek syahwat. Dah bodoh awak tu. Awak nak mencari, awak nak menjaga, awak nak punya, awak nak bertanggungjawab. Kini tiba orang tak mengam-mengam mendapik anda begitu saja. Nah, syahwat tidak suka dengan itu. Ibadah puasa tidak disukai oleh syahwat. Dalam lapar, hawi, piti pembeli nasi ado, dan kerita nak cukui, lama-lama pula lagi. Tanya ke syahwat. Dia katakan, tak bodoh jadi orang tu. Tuah, selamat tuah. Nah, jadi ibadah, seluruh sifat ibadah itu pada dasarnya adalah tidak disenangi oleh syahwatul insan. Nah, karena itulah makanya dia dikatakan ibtila, dikatakan sebagai ujian. Apakah manusia ini mau tidak mendurhakai syahwatnya untuk mematuhi Rabbnya? Itu kira-kira. Lain nama awak durhaka nak ke syahwat awak, indak tu, demi untuk mematuhi Rabb Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita mau durhaka kepada syahwat kita demi patuh kepada Rabbul Alamin, di situlah kita sukses dalam ujian. Baru sukses itu. Tapi kalau ada orang memperturutkan syahwatnya tapi ingin dapat pula, ingin mendapat pula sayang Allah, anugerah Allah, kok dapat serugo di tangan awak juga, tapi syahwat diperturutkan juga. Itu bukan orang sukses. Itu orang andi yang namanya. Orang yang lemah cara berfikirnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, wal ajizu, orang yang lemah. Apa yang lemah? Lemah nalarnya, lemah imannya, lemah kepribadiannya, manittaba'a hawa, siapa yang memperturutkan hawanya, memperturutkan nafsunya, tetapi watamanna 'ala Allah, tapi nya berharap kepada Allah dapat surga juga. Itu orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki pertimbangan yang benar, memperturutkan nafsu tarik juga, tapi surga nak iyo pula. Nah, orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, jadi mahabbah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan penguat dari dua aspek tadi. Nah, sekarang perkara yang kedua. Tadi niat ya. Yang kedua adalah yang menjadi rukun kekhusyukan salat itu, nah, yaitu sukunul jawarih, ketenangan anggota tubuh. Itu bagian dari khusyuk itu. Ketenangan anggota tubuh. Nah, apa dalilnya? Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dan semisalnya juga dari Sa'id ibn al-Musayyab, dan juga dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan marfu' dengan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mereka yang kita sebutkan tadi, Hudzaifah ibn al-Yaman, gitu juga Sa'id ibn al-Musayyab,
salah seorang ulama kalangan tabi'in. Kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, annahum ra'aw rajulan yukthirul harakata fis salah. Mereka melihat seseorang menggari saja dalam solat, tak muah tanang, banyaklah garinya. Sado gawi gapai dan tak mandi tu ba. Gitu. Menggari saja, yukthirul harakah, banyak sekali bergerak di dalam solat. Faqala Hudzaifah, jawaban dari orang-orang disebut tadi sama komentar mereka, baik Hudzaifah ibn al-Yaman, Sa'id bin Musayyab, gitu juga Umar bin Al-Khattab, sebagaimana diriwayatkan darinya. Apa kata mereka? Law khasha'a qalbu hadha la sakanat jawarihuhu. Law khasha'a qalbu hadha, seandainya khusyuklah hati orang ini. Apa kata Umar? La sakanat jawarihuhu, tenang anggota tubuhnya. Jadi kegelisahan anggota tubuh itu menunjukkan hilangnya kekhusyukan dari kalbu. Ini alamat khusyuknya kalbu adalah khusyuknya anggota nan lain. Jadi kalau anggota lahiriah tubuh manusia, tangan, semuanya bergerak kemana-mana, itu alamat bahawa kekhusyukan di dalam kalbunya hilang. Kau bukan tangan saja yo. Jawari itu masuk mata. Orang lalu situ sedang solat bagi dia. Nah. Bukan hanya tangan dan kaki saja, anggota tubuh keseluruhan. Nah, karena itu kita temukan sebagian ulama untuk mewujudkan kekhusyukan kalbu, patuhilah tuntunan syariat dalam hal apa? Dalam perkara apa yang harus dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi kalau anggota tubuh itu disuruh untuk melipat dan pegang. Nah, kita sering anggap enteng gerakan lahiriah. Kan kita sudah belajar nih solat. Ketika Nabi takbiratul ihram, model ini kan Nabi? Seperti ini? Tidak seperti orang kemengaranyak orang tu. Tapi jari jemari Nabi lurus. Ya buat lurus. Tapi banyak yang salat asalnya. Allah. Bantu orang kehilangan nyawa saja. Allah. Nah. Serius. Jalankan bagaimana petunjuk syariat yang harus dijalankan oleh anggota tubuh, lakukan seperti itu. Lipat-lipat tangan, posisikan dengan tepat, ikuti setiap gerak. Itu makanya Nabi SAW membungkus seluruh petunjuk beliau di dalam salat itu, kama ra'aitumuni. Itu ingat itu, sebagaimana kamu sekalian melihat saya. Nah, dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita melalui hadis-hadis dan asar dari para sahabat, tidak ada Nabi melakukan asal-asalan. Tidak ada. Dan sebagian orang, Allahu Akbar, mulai di siku, tentulah orang pandai. Tidak ada. Yang ada pilihannya jelas, mau di sini atau mau di sini, atau dalam mazhab Maliki begini. Tapi jangan dikatakan begini kemudian panik jari. Ada orang salat Allahu Akbar itu latuk-latuknya jarinya. Nah, ada sebagian yang begitu. Karena Allahu Akbar. Kadang ada sebagian yang salat Allahu Akbar goyang-goyang ke belakang. Nah,
Nah, jadi dari mana memulai untuk mengendalikan kalbu? Mulai dari mengendalikan anggota tubuh sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Itu langkah awalnya. Jadi saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan kalau khusyuk solat hati nan perlu laye kau nak usah dikamian mana. Tidak benar. Itu tidak ada petunjuk Nabi seperti itu. Yang penting hati nyambung ya Allah. Nah laye kau hanya simbolik. Tidak, itu bukan hanya simbolik. Itu adalah pertanda ketundukan kita kepada syariat. Jadi karena itulah makanya salah satu rukun khusyuk, bagian dari khusyuk yang menjadi rukun dalam salat, tadi adalah niat. Yang kedua apa? Sukunul jawarih, ketenangan anggota tubuh. Bagaimana menenangkannya adalah isabatus sunnah, sesuaikan dengan tuntunan bagaimana sunnah salat yang dilihat oleh para sahabat, yang diriwayatkan kepada kita melalui asar-asar yang ada. Itu yang harus kita patuhi. Nah dari sanalah memulai. Tapi kalau perkara itu saja dipandang enteng, maka tidak ada makna kekhusyukan batin dengan melanggarnya jawarih. Tidak ada itu. Nyo tando khusyuknya batin adalah patuhnya anggota tubuh yang lain. Itu tando khusyuk batin. Kalau duraku tubuh yang lain, itu tando nak khusyuk batin. Kenapa? Karena makna khusyuk itu khudu'. Kan dari awal sudah kita jelaskan. Apa makna khusyuk? Khudu'. Apa makna khudu' dalam bahasa awak? Tunduk. Tunduk. Nah, ketundukan lahiriah itu menunjukkan ketundukan batiniah orang. Itu makanya benar apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau itu ketika melihat orang yukthirul harakah, banyak sekali bergerak dalam salat? Beliau mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihu." Seandainya khusyuklah hati orang itu, hati orang ini, la sakanat jawarihu, tenang itu anggota tubuhnya. Nah, karena itu kasratul harakah, gerakan yang banyak fi shalah, gerakan yang banyak di dalam salat itu, kalau gerakan tersebut tanpa hajat, tanpa keperluan, tanpa perlunya, bisa membatalkan salat. Itu makanya ada beberapa fatwa yang berkembang semenjak kita masih di TPA, MDA dahulu, menggarik 3 kali berturut-turut. Pernah tak dengar fatwa itu? Nah, tapi ada yang kurang fatwanya. 3 kali turut-turut batal solat kalau menggarik itu tidak perlu. Tapi kalau perlu menggarik tidak batal. Nah, karena itu perlu diketahui kapan kita perlu bergerak dan kapan tidak perlu bergerak. Nah, apa contoh perlu bergerak yang tidak membatalkan salat? Sering terjadi sekarang ini. Bogagih mesuak, HP rupa ndak tematian. Imam sedang baca ayat, orang menelepon. Nah, ringtone HP kau minta ampun lo bunyinya. Nah, buaya daratnya. Dengan alasan 3 kali bergerak tadi, akhirnya berbian saya berdendang-dendang pe tadi tu. Gitu. Orang yang sebelah lebih ngongnya antara keberang atau kebejoget. Gitu. Nah, ini orang yang punya HP, ini mungkin tidak mau menambah kaji selama ini, sehingga nak dapat 3 kali menggarik turut-turut batal salat. Padahal batal itu kalau bi ghairi hajah, li ghairi hajah, tanpa hajat. Kalau ikut kau mengadu orang sabu saji,
Nah, karena itu hajat dia. Kalau dia terlupa tadi, dia tidak berdosa insya Allah. Tapi kalau dia sengaja, dia berdosa. Kalau nyobiakan berketerusan, bertambah lama dosanya. Kenapa? Bertambah dengan mengganggu orang yang salat. Mengganggu orang salat ikut terlarang. Terlarang. Jangankan dengan bunyi ringtone yang alamat palsu tadi itu. Jangankan itu, dengan mengeraskan bacaan kita saja sehingga mengganggu orang tidak dibenarkan. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi, la yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Jangan antara kamu satu sama lain itu sebagian dengan sebagian yang lain mengganggu dengan bacaannya. Jadi kalau awak solat surang, adalah kawan solat sunat, tu akarya bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Orang salah solatlah. Bolehkah itu? Tidak boleh. Atau ada orang lagi solat, kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian kita keraskan bacaan kita supaya orang itu terganggu, tidak menimbang bahwa dia butuh pula ketenangan. Bolehkah itu? Tidak. Nah, karena itu menjaharkan bacaan, mengeraskan suara, itu pada tempat yang boleh dijaharkan dan dikeraskan. Kalau tidak perlu, tidak usah dijaharkan. Ninda, ada pula yang disuruh mensirkan, tapi malah silasinya. Kan ada sebagian yang salat begitu. Orang sebalahan celik ngalah. Jadi tidak begitu. Jadi mengganggu orang. Salat tidak boleh. Itu makanya saya sering ingatkan, bukan ini lepas nanti cerita kita bagaimanakah zikir berjamaah sesudah salat, nanti kita bahas. Tapi yang perlu dipertimbangkan dahulu, jangan karena asyik kita memikirkan ibadah kita, kemudian ibadah saudara kita tidak dipedulikan. Itu egois dalam beribadah namanya itu. Pokoknya awak bertahlil, orang lah tiba serombongan masbuk, atau setidaknya mereka terlambat, mereka juga ingin berjamaah di masjid kita. Pokoknya, nah, kalau ditagan orang, korang menegang ke ustaz tak selesai, orang bertahlil ditagan. Nah, tidak begitu cara menyikapinya. Coba direnungkan dengan hati yang dingin, bahwa Nabi SAW telah melarang kita saling mengganggu. Itu makanya ya Bapak dan Ibu kan banyak pula dan pengurus masjid. Kenapa semenjak dahulu kita sudah ingatkan umat, tanpa ada edaran Kementerian Agama dan lain-lain, kita sudah ingatkan bahwa yang disuruh untuk dikeraskan, disorakkan, diteriakkan, dikumandangkan keluar masjid itu hanya dua saja, azan dan iqamah. Sedangkan tilawah imam itu kegunaannya untuk diperdengarkan kepada makmum, bukan kau orang yang sedang mengopi di luar. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau hanya orang yang mengopi itu, perlu juga, mungkin tidak juga masalah kalau sebatas itu di kampung-kampung satu masjid. Tapi yang jadi persoalan ketika masjid saling berdampingan, antar masjid akhirnya saling perang mikrofon. Jadi tidak heran kadang jamaah masjid yang satu rukuk dengan takbir imam masjid sebelah. Karena karya mana mic-nya situ, Allahu Akbar susangku. Dia karena nyondak lo saf pertama, saf ketiga, walaupun jarang-jarang tiga saf tu di masjid-masjid wah ya. Nah itu, saf ketiga tak nampak dia imam, sangkonya imamnya takbir rukuk aja dulu. Nah inilah yang tidak mau diingatkan pengurus masjid. Karena pengurus masjid ini bangga pula, batu karih suara mic-nya. Nah sebagian imam bangga pula memperdengarkan bacaannya keluar.
Padahal bacaan itu hanya tertuju untuk siapa diperdengarkan? Untuk makmumnya. Nah, ceramah seperti ini di dalam saja. Karena orang di luar juga tidak siap mendengarkan. Tandonya tidak siap tu hanya di luar. Gitu. Kalau nyo siap, masuknya ke dalam. Gitu. Gitu. Ini tidak siap. Gitu. Nah, jadi karena itu anggota tubuh harus tenang dan tunduk. Nah, termasuk juga satu bentuk ketenangan itu adalah menahan hal-hal yang perlu ditahan. Apa contohnya? Menolak, menguap. Jadi kalau orang terasa di dalam solatnya mengantuk, menguap, dia tahan sebisanya. Ada awak jangan mana menguap, mendehem tiuk sebantas. Bantu awak senam flu. Padahal orang banyak lo nam flu tapi dah. Nah, itu pertanda bahwa hilangnya kekhusyukan. Kenapa? Karena orang yang khusyuk akan mencoba membuat seluruh anggota tubuh dia, jangankan akan menggelisahkan orang yang samping kiri dan kanannya, malah memalingkan dia dari kekhusyukan kalbunya, itu dihindarinya betul. Nah, makanya sebagian orang nanti dalam salat berjamaah kita jelaskan lebih panjang bagaimana susunan saf. Sebagian kan ada yang memahami ini tidak salah. Tapi bukan begini saja pemahaman merapatkan saf. Karena sebagian orang ketika merapatkan saf kan nyadu jari kelingkian awak. Nah, benarkah ini terjadi pada sahabat? Iya. Tetapi apakah ini mayoritas sahabat yang melakukan? Tidak. Ada di antara sahabat. Nah, tidak masalah kalau orang namuanya redakekan jari kelingking awak, kayaknya silakan. Tapi dia menggarik-garik tiuk sebentar aja. Kalau sudah ujung jari kawan dia ujung jari awak, dan awak dah lo tanang tiuk sebentar menggarik saja. Nah, akhirnya kita mengganggu orang lain. Jadi karena itu perlu kita beribadah ini dikawal dengan tuntunan. So kenapa? Ketika kita tidak patuh dengan tuntunan itu, bukan ibadah kita saja yang menurun kualitasnya, tetapi juga mengganggu kepada ibadah orang lain. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi adalah sukun al-jawari. Yang ketiga adalah al-ityanu biwajibatis salah wa arkaniha kama aujaballahu azza wa jalla, yaitu mendatangkan apa yang diperintahkan berupa kewajiban dan rukun sesuai dengan petunjuk. Nah, itu yang saya katakan tadi, isabatus sunnah. Tenang anggota tubuh, bagaimana disuruh seperti itu. Rukuk itu benar-benar seperti apa yang diwajibkan. Kan sudah kita tunjukkan caranya. Angkat tangan, Allahu Akbar, letakkan di mana? Letakkan di lutut. Kau tidak letak di bawah tulang kariangnya, bentuknya kesenam pagi. Nah, berarti orang ini tidak menjalankan khusyuk. Kenapa? Karena la ya'ti, dia tidak melakukan amalan yang disuruh di dalam salat sebagaimana yang diberikan petunjuk dalam pelaksanaannya. Itu khusyuk yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu at-tuma'ninah. Tuma'ninah. Makanya Nabi SAW telah mengingatkan orang yang keliru dalam salatnya agar mengulang kembali salatnya. Kali yang ketiga Nabi tegas-tegas, warka hatta tatma'inna raki'an wasjud hatta tatma'inna sajida. Nabi tidak lupa mengingatkan, rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan rukuk, sujudlah engkau tumakninah di dalam sujud. Begitu juga dalam amalan-amalan yang lain,
Nabi SAW mengingatkan agar jangan tunakir naqra, jangan kamu sekalian seperti burung mematok sesuatu. Kalau dia awak patok ayam namanya. Nah, kemudian di samping itu Nabi mengingatkan bahwa ada orang-orang yang disebut oleh Nabi aswa'un nas sariqatan, orang yang paling pencuri di dalam kehidupan ini. Nah, apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah Al-Haris ibn Rib'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Imam Ibn Khuzaimah, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, atau qala la yuqimu sulbah fir ruku' was sujud. Nah, orang yang paling jahat melakukan pencurian ini adalah orang Maliang yang paling berbayu. Orang yang paling jahat, manusia yang paling jahat melakukan pencurian adalah orang yang mencuri solatnya sendiri, kata Nabi. Yasriqu min salatihi. Jangan awak masuk. Kalau masuk berarti termasuk dalam kelompok terpidana pencuri solat sendiri gitu. Nah. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa mencuri solatnya sendiri? Qala la yutimmu ruku'ahu, orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya, wala sujudahu, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya apa? Qala la yuqimu sulbah, yang tidak meluruskan sulbinya. Jadi punggungnya ini tidak dia luruskan, baru begini saja sudah bangkit lagi. Nah, mestinya ketika dia rukuk dia luruskan. Nah, begini. Setelah lurus baru kemudian sami Allahu liman hamidah. Begitu juga ketika sujud. Ini enggak, ada orang enggak sampai alun sujud, alun rukuknya lah rukuk, alun rukuk lah tagak pula. Kemudian berikutnya pas sujud, alun sempat lah sujud lah duduk pula. Nah, penyakit sebagian orang solat membawa bacaan solatnya ke gerakan berikutnya. Itu karajur. Ayatnya berukuk. Padahal ayat qul huwallahu ahad mah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nanggalak jangan pengalamannya kok. Nah, itu. Ayat di bawahnya rukuk. Nah, doa rukuknya boleh i'tidal. Ya kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini la yutimmu ruku'ahu. Jadi berhati-hatilah orang-orang ini. Orang yang ini adalah aswa'un nas sariqatan. Manusia yang paling jahat pencurian yang dia lakukan, dia mencuri kekayaan dia sendiri. Itu kan perbendaharaan kita. Salat itu kan awal amal yang akan dihisab. Tolaklah mencuri surang. Pada dengan itu kita akan berhadapan kelak di yaumul hisab. Kalau selamatlah salat ini, ringan setelah itu amalan yang lain. Tapi kalau tidak selamat salat ini, berat. Itu makanya Nabi ingatkan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Manusia yang paling jahat pencurian yang dia lakukan adalah orang yang mencuri salatnya sendiri. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata ya Rasulullah, wa kaifa, bagaimana itu yasriqu min salatihi, seseorang mencuri salatnya? Qala la yutimmu ruku'ahu,
Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudahu, tidak menyempurnakan sujudnya, atau Nabi berkata dalam riwayat lain dikatakan la yuqimu sulbah, tidak dia luruskan sulbinya, tulang punggungnya itu, wala fir ruku' wala fis sujud, baik dalam rukuk begitu juga di dalam sujudnya. Nah, berarti ini bahagian dari apa? Bahagian dari khusyuk di dalam salat. Nah, karena itu makanya Nabi SAW menegaskan tuma'ninah. Makanya ulama fikih mengatakan tuma'ninah itu ruknun min arkan. Jadi kalau kita belajar tentang fikih salat selama ini kan kita jelaskan sujud dengan bukan sujud saja, rukuk dengan Nah, setelah itu untuk menjaga agar kalbu itu betul-betul bisa pula sujud. Nah, di sanalah perlunya al-adhkar, doa. Nah, kemudian dari perkara al-khusyu dalam salat kita sudah bicarakan yang rukun. Itu rukun tadi itu. Kalau yang tadi yang tinggal, yang berapa tadi? 4 itu. Berarti kalau rukun yang tinggal, berarti cacatlah salah satu rukun, yaitu khusyuk. Kalau cacat rukun, apa akibat salat? Batal. Jadi kalau ada orang yang tidak berniat atau salah niat dalam salatnya, batal tak salat? Batal. Kalau ada orang tidak mendatangkan rukun salat berbagai macam yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat, batal tak? Batal. Tidak bisa hanya berhujah hatinya kalau madok, tak bisa. Kalau ada seseorang yang melakukan gerak banyak, tidak ada hajat dan kebutuhan, batal tak? Batal. Tapi kalau ada keperluan, disuruh di dalam syarak, itu tidak batal. Contoh saja, ada orang lewat di hadapan kita, padahal di depan kita sudah ada sutrah kita letakkan, atau bahkan sudah ada sesuatu di depan kita, dinding, tiang. Tapi ada juga orang yang ngeyel ya, yang memaksakan diri lewat. Allahu Akbar. Nyo nak lalu je ke muka, entah lo hobi. Belakang ada. Nah, sebagian orang kan tidak takut ketika diperingatkan. Padahal sudah banyak riwayat yang mengingatkan al-maru baina yadail musalli syaitan. Yang lewat di hadapan orang salat itu, di depan orang salat, syaitan, kata Nabi. Makanya kalau ada seseorang memaksa, maka famna'u, boleh halangi, maka menghalang bergerak, ini hajat. Kalau maksa juga falyuqatilhu, dorong dia. Nah, dibolehkan. Nah, itu gunanya sutra. Tapi kalau lewat orang di balik sutra, itu tidak area kita lagi, silakan saja. Tetapi di antara ini ada kewenangan kita dalam salat. Ini hajat namanya. Boleh tersuruh. Nah, kita yang lewat pun yang harus tahu diri, jangan dipasonjo. Walaupun di Masjid Haram Makkah, di Masjid Nabawi, hukum asalnya tetap haram. Hukum asalnya dibolehkan karena darurat. Tapi jangan darurat taruh saja. Jadi lapang di belakang orang salat, wah melangkah juga ke mungkonya. Itu tidak mengerti namanya itu. Walau bagaimanapun lewat di hadapan orang itu mengganggu dia. Kalau ada hajat, silakan. Seperti handphone tadi, ambil, matikan, masukkan kembali. Tapi jangan dijawab loh. Kalau yo sudah solat, jawab batal karena berbicara. Dah? Itu adalah yang 4 itu adalah min arkan. Itu yang rukun di dalam khusyuk. Nah, sekarang ada mutammim. Nah, yang menyempurnakan rukun tadi. Jadi ada yang menyempurnakan. Apa itu? Yaitu seseorang ketika di dalam salat tadi hendaklah senantiasa mengisi qalbunya dengan zikrullah.
berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak membiarkan kalbunya khalian, kosong. Nah, dahulu para ulama kita mengajarkan begini. Tahu enggak? Botol itu tidak pernah kosong tuh. Walaupunlah dituangkan isinya dari dalam. Kalau buya-buya awak dulu itu majan. Sekali dibiarkan kosong, diisi dia oleh apa? Hawa, udara. Jadi botol kosong berisi air, tumpahkan airnya. Apakah dia kosong sebenarnya? Tidak. Di mana saja ada ruang kosong, di situ udara masuk. Nah, begitulah qalbu insan. Ketika dia khalian, ketika dia kosong dari zikrullah, maka dia akan diisi oleh yang lain. Makanya para ulama yang biasanya merujuk, bagi yang ada punya Al-Quran, silakan perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri, sering begitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Taha ya 124. Kalimatnya perhatikan, wa man a'rada an dzikri. Taha ketemu 124. Apa makna a'rada'an? Sudah bertemu? A'rada itu maknanya adalah lupa walaupun sejenak. Jadi lupa walaupun sejenak, berpaling walaupun sekejap. Kalau seseorang berpaling sekejap saja, maka dia akan diisi oleh sesuatu yang itu akan membuat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, surat Taha tadi 124, ya kan? Coba perhatikan yang lain, surat Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Apa bunyinya? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, artinya hampir sama. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja ya'shu ay yu'ridu an dzikrir rahman, berpaling walaupun sejenak, walau lahzah, dari mengingat Allah yang Maha Penyayang, nuqayyid lahu. Apa makna nuqayyid? Nusabbib lahu syaitan, kami jadikan syaitan memiliki peluang untuk mempengaruhinya. Artinya kami serahkan tali kendalinya ke syaitan. Dikata nuqayyid, kalau misalnya dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi dikatakan nusabbib, kami jadikan syaitan memiliki kemampuan menjadi penyebab bagi dia apa yang diinginkan oleh syaitan. Artinya syaitan terbuka pintu di hadapan syaitan untuk mempengaruhi hamba tadi.
Jadi itu berhati-hati. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Ya'su yu'ridu. Yu'rid maknanya a'rada tadi, sama dengan surat Taha tadi. A'rada an dzikri. Berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nuqayyid qayyada lahu ar-rahman syaitanan muridan yuqarinuhu yusahibuhu. Nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Maka syaitan itu menjadi qarin. Tahu kata qarin? Qarin itu orang atau sesuatu yang mendampingi. Jadi kalau dalam bahasa Arab fushah juga dipakai. Ibu-ibu ini disebut qarinah. Qarinah dari suaminya. Makanya kalau kita membaca berita, waja'a ra'isul jumhuriyah. Nah, datanglah presiden republik ini ma'a qarinatihi, bersama qarinah, itu istrinya. Nah, qarinah. Kenapa istri dikatakan qarinah? Karena may yang tari damu tinggal atau qarinah. Nah, kenapa orang-orang yang kita amanahkan untuk mengawas masjid disebut garin? Garin ya, bukan garim, bukan mim, tapi nun. Garin itu kan lahjah orang Arab Saudi, Yaman, garin. Apa makna garin? Ya tadi ya, qarin tadi, yang mendampingi, pendamping masjid. Jadi garin bukan imam, berbeda. Di petugas-petugas kita yang tinggal, tapi ado lo musaji nan garinnya ndak ado tinggal di musaji. Sana tu ndak garin tu. Nah, dan garin itu adalah yang senantiasa di masjid menjaganya, mengawasinya, fasilitasnya supaya bisa dipakai, itu garin namanya. Nah, dari bahasa Arab qarin. Nah, qarin tadi fahuwa lahu qarin, maknanya apa? Yusahibuhu, yang senantiasa menemaninya. Coba bayangkan, bisakah seseorang itu ditemani syaitan ketika dalam salatnya? Bisa, kalau dia lupa mengingat Allah. Jadi jangan heran orang salat kok digoda aja. Iyo, badannya dan salat. Anggota tubuhnya saja, tetapi zikirnya tidak dilakukan. Nah, karena itu untuk penyempurnaan kekhusyukan adalah senantiasa di dalam zikir. Artinya, bagaimana cara mengikuti zikir dalam salat? Nah, ini kajiannya di dalam salat berjamaah. Karena itu, kalau dalam salat berjamaah, usahakan mentadabburi apa yang dibaca oleh imam. Karena kita tidak dituntut membaca wajib seperti bacaan imam. Jadi jangan imam lo ditandingi. Imam baca qul a'udzu birabbil falaq, wah baca belakang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW ketika belum mendengar orang membaca pula di belakang beliau. Ataqra'una wara'i, apakah kalian membaca pula di belakang saya? Nah, ketika ditanya, bala ya Rasulullah, iya. Apa kata Nabi? La taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali kalau Al-Fatihah saja. Itu pun diperdebatkan oleh ulama apakah menjadi kewajiban atau tidak. Nanti kita bahas dalam kajian salat berjamaah. Nah, tapi dalam hadis lain ada bunyi kalimat Nabi begini, mayyunazi'uni, siapa tadi yang menandingi saya pula? Artinya apa? Ketika imam membaca, pendapat yang kuat adalah makmum tidak mendengar saja loh. Kalau mendengar lain dalam ikut. Tetapi adalah insat. Apa makna insat? Yaitu al-istima' ma'at tafahum wa tadabbur. Mendengarkan dengan memahami dan mentadabburi maksud dari apa yang dibaca imam. Itu makanya kalau solat fardu itu
kalau dapat imam membaca ayat-ayat dan mudah difahami oleh jamaah. Jamaah awak berbeza je jamaah di Arab tu. Oh enggak, imam solat hendak terdengar selama aku ayat dek jemaah aku jarang ya. Tapi bukan berarti kul ke kul taruh saja. Tentu itu harus dibawa dua sisi, harus terus imam menyesuaikan bacaan yang bisa difahami oleh makmum, makmum juga harus meningkatkan. Karena itu saya menganjurkan, himbauan kita kepada seluruh masjid-masjid, ada satu kajian yang jangan dilupakan untuk dilakukan di masjid itu apa? Tadabbur Al-Quran. Jadi kalau cerita kurikulum majlis ta'lim, ada ndak boleh tinggal apa? Tadabbur Al-Quran. Tadabburi ayat-ayat, apalagi ayat-ayat yang rutin dibaca di dalam salat oleh imam. Untuk abunuhnya bukan hanya sekadar belajar tafsir, tapi meningkatkan kekhusukan salat. So kalau ini dibaca imam tak tahu maknanya, awaklah mengana surang dulu. Nah disitulah masuk peluang syaitan untuk menemani orang tersebut di dalam salatnya, memalingkan perhatiannya. Jadi kalau ada pengurus masjid yang mendengarkan ini, saya ajak salah satu dan jangan sampai lupa di dalam kegiatan masjid kita adalah tadabbur ayatil Quran. Bukan hanya menghafalkan saja. Saya sudah berulang kali ingatkan, saya senang dengan program tahfiz Al-Quran, tetapi tahfiz itu bukan tujuan. Hafal itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah menjadikan Al-Quran sebagai hudan, diamalkan. Nah, untuk mengamalkan itu perlu apa? Faham. Perlu tadabbur. Nah, jadi jangan ada pula pengurus masjid mengatakan, diundang Ustaz, angka dikaji sana, terserah dek buya salah tu lah ni. Nah, utamakan apa dulu? Tadabburi ayat-ayat Allah. Karena dari situ petunjuk itu datangnya. Nah, jadi untuk membantu agar kita tetap ingat dengan siapa yang kita sembah adalah yang pertama tentu adalah memahami bacaan. Termasuklah bacaan imam. Termasuk juga bacaan yang kita baca, baik di dalam qiyam kita, rukuk kita, sujud kita. Nah, itu baru yang pertama, mutammim, menyempurnakan. Untuk penyempurnaan yang kedua adalah mengingat kehinaan kita yang bergelimang dosa. Kehinaan kita berdiri di hadapan Allah dalam keadaan apa? Bergelimang dosa. Nah itulah maknanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berdiri qanit. Maknanya apa? Penuh dengan rasa zullan, dengan rasa hina, rasa rendah. Jadi jangan congkak ketika kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Berdirilah dengan rasa hina. Nah, para ulama sering mengumpamakan, kalau selama ini kalian dipanggil dan dihadapkan kepada penguasa, setelah kalian mendurhaka kepadanya, kalian akan datang dengan tubuh gemetar, dengan mata yang sayu, dengan perasaan yang cemas, karena kalian tahu bahwa penguasa ini punya power, kekuatan untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Nah, bagaimanakah perasaanmu setelah kamu mendurhaka setiap saat, padahal kamu menerima nikmat darinya, kemudian kamu datang berhadapan dengannya, dan dia lebih berkuasa dari para penguasa manapun di dunia ini karena dia adalah Malikul Mulk. Apakah kamu tidak punya rasa takut? Apakah kamu tidak punya rasa bersalah? Apakah kamu tidak merasa gemetar berhadapan dengannya?
Kalau seandainya pada saat itu kamu tidak diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan kehidupanmu, siapa yang akan bisa mencegahnya? Tidak ada. Nah, karena itu untuk menyempurnakan khusyukan, berdirilah tegak di hadapan Rabbul Alamin tadhallulan, dalam keadaan merasa dzalil, rendah, hina, bukan mutakabbiran, bukan dalam keadaan sombong, merasa tak berdosa saja. Padahal tadi laki orang lah dibaca, piti orang lah diambil, dan makan tasianam punyo, pokoknya mah paruik kanyang. Setelah itu tagak Allahu Akbar, seperti tidak bersalah sama sekali. Ini manusia tidak tahu siapa dirinya. Nah, jadi untuk menyempurnakan kekhusyukan tadi, berdirilah di dalam salat dalam keadaan tadhallul, dalam keadaan rasa hina, rasa bersalah. Sudah 2. Dia ada 5. Tunan 3 tidak mungkin kini lagi. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.